Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Wahyu dan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan tentang fungsi logaritma ya. Biar tidak berlama-lama kita langsung saja bahas soal pertama. Oke, soal nomor 1 tulis dulu. Jika diketahui rumus fungsi fx ya, saya gunakan 2 log x pangkat 2 kemudian ditambah dengan 3, kurang lebih seperti ini, maka nilai f dari akar 2 min f dari 2 pangkat, saya gunakan 5/2 ya, sama dengan berapa? Nah, untuk soal ini tentunya langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah mencari nilai-nilai masing-masing dari f akar 2 dan f dari 2 pangkat 5/2. Oke, kita cari satu persatu, mulai dari f akar 2. Nah, kita ketahui bahwa rumus fungsi fx adalah 2 log x kuadrat plus 3. Tinggal kita mengganti nilai x dengan akar 2. Diperoleh 2 log akar 2 kuadrat ditambahkan dengan 3. Kan begitu ya. Jadi kita tinggal ganti x-nya dengan akar 2, diperoleh hasil 2 log akar 2 kuadrat berapa? Disamakan dengan 2 ya. Kemudian ditambahkan dengan 3. Dan kita tahu bahwa 2 log 2 hasilnya adalah 1. Ya, ditambahkan dengan 3 sama dengan 4. Oke. Untuk yang pertama kita sudah dapat f akar 2 sama dengan 4. Berikutnya tinggal mencari f dari 2 pangkat 5/2. Dengan cara yang sama, tinggal kita mengganti nilai x pada rumus fungsi dengan 2 pangkat 5/2. 2 log x pangkat 2, kita langsung ganti x-nya dengan 2 pangkat berapa? 5/2. Kita pangkatkan 2 lagi, begitu ya, sesuai dengan bentuk di soal, kita tambahkan dengan 3. Akan sama dengan ini ya, 2 log. Nah, ini bentuk pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. Ya. Berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat, kalau kita kalikan 5/2 dengan 2, nah itu sama artinya dengan 5 ya. Nah, berarti 2 log 2 pangkat 5 ditambahkan dengan 3. Ya. Nah, ini akan sama dengan, ini 2 log 2 pangkat 5 sesuai dengan sifat di logaritma ya. Bahwa A log A pangkat N, cukup jawabnya adalah N gitu aja. Berarti di sini 2 log 2 pangkat 5 akan sama dengan 5. Kita tambahkan dengan 3 sama dengan 8. Tinggal kita simpulkan sesuai dengan pertanyaan di soal. Jadi f akar 2 kalau kita kurangi dengan f dari 2 pangkat 5/2 ya, itu akan sama dengan 4 kurang 8 yang hasilnya akan sama dengan negatif 4. Selesai. Nah, itu dia kan soal jenis yang pertama. Dan nomor 2, di sini saya buatkan soal jika titik 5, P terletak pada grafik
saya gunakan Y sama dengan berapa ya, 5 kali 3 log berapa ya, 3 log berapa ya, X min 1 gitu lah ya, 2 kali 3 log X min 1, lalu nilai P sama dengan berapa begitu. Oke, ini saya ganti bukan 5, P tapi 4/3, P. Nah, itu ya. Jika titik 4/3, P terletak pada grafik Y sama dengan 5 kali 3 log X min 1, maka nilai P adalah, untuk menjawab soal 2 ini, yang perlu kalian ketahui adalah apa makna bahwa titik tersebut, ya, suatu titik terletak pada grafik. Kita sebut grafik Y atau grafik fx ya. Misalkan X, Y ini terletak pada grafik ya. Grafik Y sama dengan fx ya. Saya buatnya secara umum dulu. Ini artinya X, Y, baik nilai X maupun Y memenuhi persamaan. Ya, sekali lagi memenuhi persamaan. Begitu ya. Memenuhi persamaan Y sama dengan fx. Semisal titiknya adalah X1, Y1, maka berlaku Y1 sama dengan fx1. Nah, kurang lebih begitu. Tinggal kalian substitusi nilai X maupun nilai Y-nya ke dalam rumus fungsi begitu. Nah, berarti di sini di soal tampak bahwa titiknya kan nilai absisnya atau X-nya adalah 4/3, ordinatnya atau Y-nya adalah P. Tinggal kalian substitusi ke rumus fungsinya. Oke? Diperoleh apa? Langsung saja ya. Y-nya adalah P ya. P sama dengan 5 kali 3 log. X-nya adalah 4/3 kurang 1. Nah, tinggal kalian selesaikan sekarang. Bahwa P ini akan sama dengan 5 kali 3 log 4/3 kurang 1 sama dengan 4/3 kurang 3/3 kan? Yang artinya, saya buat di sebelahnya ya. P sama dengan 5 kali 3 log berapa? 1/3. Atau 5 kali 3 log 3 pangkat negatif 1 ya. Karena 1/3 itu 3 pangkat negatif 1. Jadi P ini akan sama dengan berapa? 5 kali 3 log 3 pangkat negatif 1 ya negatif 1 kan ya. Karena 3 pangkat berapa? Hasilnya 3 pangkat negatif 1. Ya pangkat negatif 1 kan. Berarti 3 log 3 pangkat negatif 1 adalah negatif 1. Berarti P sama dengan berapa dong? Negatif 5. Ya, selesai. Ya. Nah, itu soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Saya berikan jenis soal yang ketiga. Ini tentang apa ya? Tentang titik potong terhadap sumbu X mungkin ya. Kita akan mencari titik potong terhadap sumbunya, tapi saya khususkan untuk sumbu X ya. Grafik grafik Y sama dengan 2 log. Saya pakai 2 log berapa ya? X plus 1 mungkin ya.
Atau yang lebih ini lagi nih. 2 log X kuadrat min 5X min 5. Gitu ya. 2 log X kuadrat min 5X min 5. Oke, itu dia. Memotong sumbu X di titik berapa? Nah, sebelum menjawab, tentunya kita harus tahu cara mencari titik potong terhadap sumbu X, kan gitu ya. Mencari titik potong antara dua grafik itu kalian tinggal substitusi ya, salah satu persamaan ke persamaan lainnya yang saling berpotongan. Di sini rumus fungsinya sudah diketahui kan. Nah, untuk sumbu X sendiri, kalian harus tahu. Untuk mencari titik potong sumbu X, ya, kalian harus tahu persamaan garis sumbu X sendiri. Persamaan garis sumbu X adalah apa? Y sama dengan 0. Atau sebaliknya, kalau yang sumbu Y itu X sama dengan 0. Ini kenapa kita mencari titik potong terhadap sumbu X dengan mensubstitusi Y sama dengan 0 ke rumus fungsinya. Apa yang kita peroleh kalau kita substitusi? Ganti Y-nya 0 ya. Berarti saya tulis ini dulu deh. 2 log X kuadrat min 5X min 5 ini sama dengan 0. Ya. Nah, sesuai dengan sifat atau definisi ya, logaritma, A log B sama dengan C, ini kan asal-usulnya dari bentuk eksponen kan ya, di mana numerus, dalam hal ini B, itu diperoleh dari A pangkat C, basis pangkat hasil logaritma. Sehingga dari bentuk 2 log X kuadrat min 5X min 5 sama dengan 0 ini, dapat kita simpulkan bahwa numerus, yaitu X kuadrat min 5X min 5, itu sama dengan siapa? Basisnya, yaitu 2, pangkat hasilnya, yaitu 0. Ya. Sehingga di sini X kuadrat min 5X min 5 sama dengan berapa? 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. Berapapun bilangan dipangkatkan 0 adalah 1. Satunya dibawa ke kiri, X kuadrat min 5X min 6 jadinya ya, sama dengan 0. Tinggal kalian cari nilai X-nya dengan cara difaktorkan. Ini faktornya adalah X min berapa ya? X min 6 kali X plus 1 kan ya? Kalau dikalikan negatif 6 dengan satunya itu hasilnya adalah negatif 6, betul ya? Dijumlahkan adalah negatif 5. Nah, betul ya. Berarti masing-masing faktor tinggal kita samakan dengan 0. X min 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan 6. Atau satu lagi, X plus 1 yang sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Jadi kesimpulannya, titik potongnya siapa aja begitu ya. Namanya juga titik ya. Titik itu terdiri dari X dan Y. Ada 2 nilai X yang kita peroleh, berarti ada 2 titik potong. Yang pertama X-nya 6, Y-nya tentunya adalah 0. Berarti 6,0 atau siapa satu lagi? Negatif 1,0 ya. Selesai. Nah, itulah soal nomor 3. Oke, soal nomor 4 kita akan coba menggambarkan sebuah fungsi logaritma ya. Fungsi logaritma yang kita akan gambarkan adalah 2 log X plus 1. Oke, untuk menggambarkan ini kita perlu tabel bantu lah ya. Tabel bantu ini memuat nilai-nilai X yang kita harus pilih ya, kemudian nilai-nilai Y yang kita akan hitung nanti di setiap nilai-nilai X yang kita pilih. Nilai X yang kita pilih berapa sih? Nah, itu jangan sembarang ya, jangan sembarang. Tipsnya begini. Numerus ini ya, kita arahkan agar menjadi hasil perpangkatan dengan basis 2. Bentuk eksponen dengan basis 2 gitu ya. Siapa aja? Misal 2 pangkat negatif 1.
2 pangkat negatif 1 berapa? Itu adalah negatif, 1/2. Maka numerus yang kita gunakan adalah 1/2. Ya. Jadi numerusnya itu 1/2 gitu. Jadi X-nya sendiri nanti disesuaikan. 2 pangkat negatif 2 bolehlah kita pakai juga ya. Berapa nih? 1/4 ya. 1/2 pangkat 2 berarti 1/4. 1/4 juga kita akan gunakan sebagai numerusnya nanti. Begitu juga 2 pangkat 0 lah ya. 2 pangkat 0 itu berapa? 1 ya. 1 dipakai. 2 pangkat 1, 2 dipakai. Kita pilih 4 aja lah ya. Tidak perlu banyak-banyak. Jadi nilai X yang kita akan gunakan adalah berapa saja. Yang pertama, X plus 1 ini, karena numerusnya X plus 1 ya, kita arahkan sesuai dengan numerus-numerus atau hasil-hasil perpangkatan tadi. Yang pertama kan ada setengah ya. Nah, setengah. Setengah ini berarti X sama dengan berapa dong? X sama dengan setengah kurang 1 berarti negatif setengah ya. Nah, berarti kita gunakan X-nya negatif setengah. Gitu. Ya. Kalau X-nya negatif setengah, Y-nya berapa? Kalian tidak perlu ngitung lagi. Nilai Y untuk yang X-nya negatif setengah itu adalah ini. Ya, karena tadi kita gunakan bahwa numerusnya adalah setengah. Sekarang kalau kita memakai ini, nilai numerusnya adalah 1/4, berarti untuk menemukan nilai X-nya, saya tulis dulu Y-nya ya. Y untuk negatif setengah berapa tadi? Negatif 1 ya. Sekarang kalau kita cari nilai X-nya untuk yang numerusnya 1/4, berarti X plus 1 itu sama dengan 1/4. Kalau X plus 1 sama dengan 1/4, berarti X sama dengan berapa? 1/4 kurang 1 ya. Sama kan penyebab berarti 1/4 kurang 4/4 ya. Sama dengan negatif 3/4. Berarti untuk X yang negatif 3/4, Y-nya berapa? Kalian tidak perlu repot-repot lagi. Tadi yang 1/4 itu, nah ini kan pangkatnya adalah negatif 2. Berarti ini hasil logaritmanya setelah dimasukkan ke dalam fx ini adalah negatif 2. Sudah pasti. Nah, itu tipsnya. Ya, biar kalian nggak repot-repot lagi untuk milih, mikir-mikir atau nyoba-nyoba nilai X yang berapa yang dipilih. Kita pakai 4 ya. 4 nilai X ya. Yang berikutnya X plus 1 itu sama dengan berapa? Jadi numerus yang kita pilih adalah yang 1. Sekarang yang 1 dulu. Berarti X-nya sama dengan berapa? 1 kurang 1 ya. Sama dengan 0. Untuk X yang 0, maka nilai Y berapa? Dengan cara yang sama, nilai Y-nya adalah 0. Ya. Nah, gitu. Terus sorry, ini bukan X dong. Harusnya 1 ya. Kemudian, X-nya sorry, kok 1 sih? 0 ya. X-nya 0, Y-nya 0 gitu ya. Terakhir ya, kita gunakan 4 aja lah cukup. Untuk X plus 1 sama dengan berapa sekarang? Numerus terakhir yang kita tadi ingin gunakan kan yang ini ya, yang 2 ini. Kalau X plus 1 sama dengan 2, maka X yang kita dapatkan adalah berapa? 2 kurang 1 ya. 1 ya. Berarti kalau X 1, Y-nya berapa? Kita ambil pangkatnya yang menghasilkan 2 tadi ya. Dengan basis 2 berarti adalah 1. Nah, diperoleh titik-titik berapa aja nih? Negatif 1/2,1. Negatif 1 ya, sorry. Negatif 3/4, negatif 2. Ada 0,0. Ada 1,1 ya. Sekarang kita akan gambarkan. Oke, saya buat di bawah. Nah, ini cara ini, yang segini ini boleh diorak-orak saja ya. Tidak perlu kalian buat detail seperti ini. Langsung sekarang ke gambar. Kita buat koordinat kartesiusnya gitu ya.
Kita buatkan koordinat kartesiusnya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Titik yang pertama kan tadi berapa ya? Negatif setengah koma negatif 1. Oke, saya buat di sini negatif 1 di sini ya. Kemudian negatif setengah berarti di sini kurang lebih. Ya. Koma negatif 1. Nah, berarti titik yang pertama di sini letaknya. Oke. Yang kedua negatif 3/4. Negatif 3/4. Berarti yang di sini dong. 3/4 itu kurang lebih di sini. Ya, negatif 3/4 itu koma negatif 2. Nilai Y-nya berpasangan dengan yang negatif. Ini dia digambarkan. Kita coba gambarkan titiknya. Nah, ini titik yang kedua. Berikutnya 0,0. Nah, ini mudah ya. 0,0 di sini. Terakhir 1,1. 1,1. Nah, ya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita buatkan sebuah kurva mulus begitu yang menghubungkan daripada titik-titik ini, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya. Gambar seperti ini. Kalau kita perhatikan, kita perpanjang terus, dan kita tahu karakteristik daripada grafik fungsi logaritma, maka nampaknya grafik ini akan mendekati apa? Garis ini ya. Garis ini garisnya garis X sama dengan negatif 1. Ya, dia akan mendekati garis tersebut. Yang kalau kita kaitkan dengan definisi bahwa grafik ini mendekati garis X sama dengan negatif 1, maka X sama dengan negatif 1 ini disebut dengan apa? Garis asimptot. Cuman saya akan berikan sebuah tambahan di mana kalian tidak perlu menggambar dulu baru tahu garis asimptot ini. Untuk mencari garis asimptot, saya berikan tips. Ya. Caranya bagaimana? Untuk mencari persamaannya, ini saya lengkapi ya. Persamaan garis asimptot, kalian cukup apa? Ini dia ya. Numerus samakan dengan 0. Begitu aja. Saya berikan tipsnya ya. Di sini numerusnya adalah X plus 1. Berarti X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan berapa? Negatif 1. Selesai. Kalau hanya ditanyakan garis asimptotnya, persamaannya apa, kalian tidak perlu menggambar dulu. Ya. Boleh menggunakan ini. Ini tambahan ya. Nah, itu dia keempat jenis soal fungsi logaritma. Saya harapkan bisa kalian kaitkan dengan soal-soal lainnya nanti ya. Semoga kalian bisa paham apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.